Iya, karena ada beberapa media yang bertanya, ya makanya kami bikin video ini untuk sekaligus menjawabnya. Ya, kami Komnas HAM sejak hari Senin sudah ada di Malang sejak pagi dan kami langsung ke beberapa titik yang penting. Jadi kami sudah bertemu dengan beberapa kelompok Aremania, baik yang ada di Kota Malang, di Kabupaten Malang, dan di beberapa tempat yang lain. Yang berikutnya adalah kami juga bertemu langsung dengan keluarga korban, gitu ya, baik di rumah maupun di rumah sakit, gitu, untuk korban-korban yang mengalami luka. Kami berdialog langsung dengan mereka. Misalnya kalau korban yang luka, ada yang kakinya patah, ada yang rahangnya juga patah. Nah, kami juga ketemu dengan manajemen Arema, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Termasuk juga kami bertemu dengan pemain Arema, karena kami juga ingin tahu potret dan suasana khususnya di menit-menit terakhir pasca peluit wasit ditiup, artinya berakhirnya permainan tersebut. Nah, beberapa catatan penting yang kami dapat. Yang pertama adalah kondisi jenazah ini. Jadi jenazah ini angkanya pasti akan bertambah, gitu ya, dari 125 pasti akan bertambah terus karena memang situasinya saat itu di hari H, ya, mulai Sabtu sampai Minggu pagi itu memang sangat crowded, sehingga angkanya akan bertambah karena beberapa belum dicatat atau langsung dibawa pulang oleh anggota keluarganya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kondisi jenazahnya sendiri, ya, secara fisik, gitu. Ada beberapa yang sangat-sangat memprihatinkan, dan ini menunjukkan sebenarnya kurang lebih, ya, menjadi potensi penyebab kematian. Yang pertama adalah kondisi jenazahnya banyak yang mukanya biru. Jadi muka biru ini banyak. Nah, ini yang menunjukkan kemungkinan besar karena kekurangan oksigen, karena juga gas air mata. Jadi muka biru, terus ada yang matanya merah, keluar juga busa. Jadi teman-teman khususnya keluarga dan khususnya teman-teman Aremania maupun relawan yang menangani jenazah memberikan informasi terkait hal tersebut, ya. Wajahnya biru, banyak yang wajahnya biru, terus keluar busa, mata merah dan lain sebagainya. Nah, termasuk kondisi luka. Nah, kondisi luka ini macam-macam kondisi lukanya, ya. Ada yang kaki patah, ada yang rahang patah, ada yang memar dan lain sebagainya, gitu. Nah, mereka juga menceritakan bagaimana kondisinya. Ada beberapa yang sangat memprihatinkan karena kena gas air mata adalah kondisi matanya sangat merah, gitu. Bahkan kami bertemu dengan salah satu korban yang itu peristiwa hari Sabtu, Minggu, Senin bertemu dengan kami. Senin itu baru bisa melihat, gitu. Sebelumnya nggak bisa melihat, matanya sakit kalau dibuka, dadanya juga perih, sesak napas, tenggorokannya perih. Nah, itu beberapa contoh, ya, yang informasi yang kami dapat, dan ini pasti lebih banyak. Yang kedua adalah yang ini sangat penting yang kami telusurin detail begitu, pendalamannya adalah soal konstruksi kronologi peristiwa di saat pasca peluit berakhir. Jadi kan selama ini ada beberapa di awal-awal dikembangkan bahwa ricuhan atau kekerasan terjadi itu ketika supporter merangsek ke tengah lapangan. Yang kita telusurin, ya, ke tengah lapangan, terus dikatakan bahwa itu mau nyerang pemain. Nah, kami telusurin itu. Jadi kami bertemu dengan beberapa Aremania, ya, termasuk juga meng-cross-check informasinya dengan para pemain. Jadi mereka merangsek itu memang mau memberikan semangat, berkomunikasi dengan pemain. Ya, kami cross check ke para supporter, dia bilangnya, ya, kami kepingin ngasih semangat walaupun mereka kalah. Ya, ini satu jiwa nih, ini satu jiwa. Ayo Arema jangan menyerah. Nah, ketika kami cross check kalimat-kalimat itu juga berdialog dengan teman-teman pemain, ya, terutama pemain yang terakhir meninggalkan lapangan, itu juga disampaikan. Jadi dia
menyampaikan itu, terus juga menunjukkan video yang diambil oleh orang lain. Ini saya Mas, ketika saya dirangkul oleh supporter, kami pelukan, terus ada komunikasi dengan kami bahwa ini satu jiwa ini. Ayo jangan menyerah gitu. Jadi tidak ada pemain yang luka. Jadi kalau ada informasi gitu ya yang bilang bahwa supporter ke sana mau menyerang pemain, itu pemainnya bilang bahwa itu tidak seperti itu, dan supporternya juga bilang bahwa tidak seperti itu. Jadi dinamika ini jadi penting. Nah, kami sedang menelusuri secara mendalam ya, karena ada constraint waktu. Ya, sekian menit itu di lapangan itu sebenarnya cukup terkendali. Ya, kondisinya kalau kita lihat video, kalau kita lihat informasi ya, keterangan dari supporter, dari perangkat pertandingan, termasuk juga dari pemain, itu sebenarnya sekian menit itu kondisi lapangan terkendali. Nah, kami sayangkan ini kondisi ini kok ricuh gitu loh. Apalagi ya, kericuhan itu banyak pihak yang memberikan keterangan pada kami itu akibat gas air mata. Nah, gas air mata membuat panik dan sebagainya, sehingga ada terkonsentrasi di sana. Di beberapa titik pintu ya, ada pintu yang terbuka sempit begitu, terus ada pintu yang tertutup. Nah, itu yang membuat banyak jatuhnya korban. Nah, dalam konteks ini yang paling penting juga kami akan sedang dalam proses mendalami bagaimana perencanaan pengamanannya. Ya, perencanaan pengamanan ini bagi kami sangat penting. Ya, kalau ada pertanyaan, kenapa sih kok gas air mata masuk dalam stadion gitu, padahal itu melanggar statuta FIFA misalnya. Nah, itu adanya di perencanaan pengamanan. Apakah perencanaan pengamanannya dilakukan dengan matang, ya kan? Ada briefing, ada simulasi atau semacam gladi bersih di sana, sehingga masing-masing orang, petugas keamanan, khususnya petugas keamanan yang BKO dari luar kota Malang, itu mengetahui titik-titik krusial, atau juga mengetahui titik-titik bagaimana budaya-budaya supporter, khususnya supporter Aremania, yang kalau kita lihat misalkan di beberapa ini ya, merangsek ke lapangan itu tidak akan terjadi ricuh yang seperti yang sekarang ini sampai banyak gas air mata dan lain sebagainya. Nah, apakah ada simulasi, apakah ada briefing detail khususnya bagi BKO yang ada di di seputaran penjagaan keamanan waktu itu. Nah, itu persiapan pengamanan sedang kami dalami. Termasuk ini korelasinya dengan permintaan misalnya jam pertandingan yang diminta sore tapi tetap dilaksanakan malam karena ditolak dan sebagainya. Nah, perencanaan pengamanan inilah yang sedang kami juga dalami. Di samping kondisi jenazah, ya, terus bagaimana fluktuasi atau dinamika kapan mulainya kerusuhan atau kekerasan terjadi di sana, ya, termasuk kami mendalami Aremania dan para pemain maupun perangkat pertandingan. Plus yang juga nggak kalah pentingnya bagi Komnas HAM adalah perencanaan pengamanan, karena di titik inilah sebenarnya kita bisa melihat, kita berharap ada informasi yang komprehensif, ada keterangan yang komprehensif, sehingga kita bisa melihat terangnya peristiwa ini soal perencanaan pengamanan di sana. Yang terakhir, kami mengapresiasi masyarakat Kota Malang, khususnya juga keluarga besar Aremania yang bahu membahu membangun solidaritas, ya, menata data, memberikan informasi, membangun solidaritas untuk saling membantu dan sebagainya. Ini satu tindakan yang menurut saya model yang sangat baik dalam proses tragedi kemanusiaan ini. Nah, termasuk kami juga memberikan apresiasi kepada pemerintah, ya, yang juga responsif terhadap korban ini. Berbagai bantuan dan sebagainya dijanjikan dan sebagainya, ada beberapa yang sudah menerima. Nah, semoga ini juga menjadi satu tindakan yang terus-menerus dilakukan, karena salah satu tantangan paling besar dalam konteks pemberian bantuan, ya, terhadap korban adalah data korban itu sendiri. Nah, data korban baik yang meninggal maupun yang luka-luka
yang sekarang sedang berproses terus, teman-teman relawan, teman-teman Aremania, masyarakat Kota Malang, dan masyarakat sekitarnya itu sedang berproses untuk memperbaiki data. Oleh karenanya, ya kegiatan dari pemerintah untuk memberikan santunan harus match dengan memang kegiatan pembaharuan data. Nah, ini yang kami lakukan sejak Senin, Selasa, dan hari ini hari Rabu. Nah, kami memang meminta nanti keterangan kepada pihak kepolisian, pihak TNI maupun pihak-pihak yang lain, ya, untuk memberikan keterangan sehingga kita bisa melihat secara komprehensif apa sebenarnya yang terjadi. Nah, satu yang juga cukup keras sebelum kita akhiri ini, saya akhiri video ini, yang suaranya banyak di mana-mana adalah teman-teman masyarakat Malang, tokoh-tokoh Malang maupun Aremania juga meminta segera ada tersangka, karena memang kalau lihat secara kasat mata yang kami temukan memang ada kekerasan, ada korban meninggal dan lain sebagainya. Nah, ini masyarakat menunggu, masyarakat Malang Raya ini menunggu, ya, tindakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau ini pidana, ya dipidana. Nah, banyak yang menyuarakan kepada kami segera ditetapkan tersangka, tentu saja dengan proses hukum yang adil dan fair. Kalau melihat peristiwanya, ya ini peristiwa terbuka dan lain sebagainya, harusnya memungkinkan untuk segera adanya tersangka. Itu harapan. Jadi kalau tadi itu berbagai informasi diberikan kepada kami, nah kalau itu harapan spesifik, berkali-kali di beberapa titik kami berkomunikasi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan tokoh Malang, berkomunikasi dengan Aremania, ada satu permintaan, harapan terus-menerus segera adanya penetapan tersangka kepada siapapun yang memang melanggar hukum dan siapapun yang melakukan tindak pidana dan siapapun yang bertanggung jawab. Terima kasih.